Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Migdat Asraf Rizkula dengan NIM S1S12461. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi JavaScript, mulai dari JavaScript loops yang ini sampai ke JavaScript continue. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada materi JavaScript loops. Nah, jadi loop itu dia berguna kalau kita ingin menjalankan kode yang sama berkali-kali, tapi dengan nilai yang berbeda. Nah, biasanya ini sering digunakan saat bekerja dengan array. Nah, di sini ada contohnya. Di sini contoh tanpa penggunaan loop. Nah, jadi kalau tanpa loop itu kita harus menulis kode satu persatu. Contohnya itu seperti ini. Mungkin kita coba. Biar kita lihat seberapa repotnya kalau tanpa loop. Di sini dia text car ya. Berarti sini kita sudah dulu arahnya. Red cars ini. Kemudian misal. Kemudian kita isi Volvo. Volvo sa Toyota sa ini nanti apa ya? Toyota ini sih sembarang aja mungkin Toyota Ford lagi ya. Misal Honda mungkin Honda Suzuki mungkin juga bisa. Suzuki dan Daihatsu misal. Ada lima ya? Ada enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Eh, ya. Nol, satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, cukup. Nah, sampai Suzuki saja. Kemudian di sini kita taruhkan latex untuk menyimpan hasilnya. Ini, kemudian jangan lupa titik koma. Kemudian di sini tinggal kita masukkan saja yang ini. Yang versi tanpa loop. Teks plus sama dengan cars nol kemudian plus BR. Nah ini. Kemudian kita panggil ya dengan inner HTML sama dengan teks. Kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, kalau dilihat dari segi kode, ini, sini kodenya sangat apa ya? Sangat panjang. Nih, ada berapa baris ini. Nah, di sini eh, kita membuat ini cars, variable cars yang dimana di sini ada array yang berisi data mobil. Kemudian ada yang di sini kode teks plus sama dengan cars 0 dan sampai di 5 ini. Yang dimana ini kita mengambil isi array itu berdasarkan indeks satu per satu, mulai dari indeks 0 sampai ke indeks 5. Nah, jadi kalau datanya ini banyak, misalnya mungkin sampai indeks 100, indeks 500, nah itu kodenya jadi panjang dan tidak efisien. Nah, jadi makanya di sini diberikan solusi bahwa di sini kita bisa menggunakan yang namanya JavaScript loops. Nah, langsung saja kita praktekkan. Yang ini kita hapus, kita ubah jadi loop, yaitu dengan kode for, kemudian let i ya sama dengan mulai dari nol. Nah, kemudian i car length, car length. Kemudian I++ text plus cars I ber. Nah, ini kodenya menjadi lebih singkat. Nah, kita coba lihat saja dulu hasilnya. Hasilnya itu pasti sama nih. Sama dengan yang manual atau yang mengambil nilai arahnya itu satu persatu yang ini. Nah, jadi eh, ini daripada kita menulis manual seperti tadi, mending kita menggunakan for loop seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada penjelasannya mengenai struktur dari the for loop. Nih, yang tadi. Nah, di situ ada semacam expression atau sintaksnya gitu. Di situ dilihat juga bahwa for loop ini dia punya tiga bagian. Itu expression satu, 2, dan expression saja. Atau ibaratnya expression 3 lah, gitu. Nah, di sini kalau expression satu itu di sini dijelaskan.
Itu dijalankan satu kali sebelum loop. Biasanya itu dia yang ini, let i yang ini, let i sama dengan nol. Nah, itu dia sebutannya ekspresi satu. Kemudian lanjut ada ekspresi dua yang dimana itu adalah kondisi loop berjalan. Nah, contohnya yang ini. Nah, itu biasanya untuk kayak mengecek kondisi gitu. Sini kita tadi mencobanya itu dengan i kurang dari cars length. Kemudian yang terakhir itu ada expression 3 yang dimana itu dijalankan setiap loop selesai. Itu dia biasanya i plus plus seperti ini atau i minus minus atau yang kurang seperti ini. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Di situ ada contohnya. Contoh dari the for loop. Kita langsung coba. Ini kita hapus saja. Kita ganti jadi let apa ya? Let text kalau itu let text sama dengan karena kita mau mencoba yang di example yang ini. Nah, ini kita tinggal ikut saja for let i itu sama dengan nol. Kemudian i kurang dari 5 i plus plus text i ini text the the number is plus i plus b. Oke, kita coba lihat dulu untuk hasilnya. Hasilnya itu the number is 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, jadi di sini selama i-nya ini masih kurang dari 5 ini, nanti loopnya ini akan terus berjalan. Nah, jadi di sini i-nya itu mulainya dari 0. Nah, ini the number is 0. Nah, kan mulainya dari 0. Kemudian nanti dia itu akan dicek di kondisi yang ini apakah i-nya ini masih kurang dari 5. Kalau misalnya masih kurang dari 5, maka nanti loopnya ini akan terus berputar. Nah, tapi kalau misalnya sudah di sininya i-nya itu sudah 5 atau lebih dari 5, maka nanti loopnya itu akan langsung berhenti. Nah, kemudian jika misalnya dia itu masih kurang dari 5, nanti dia akan terus berulang dan akan terus bertambah. Karena di sini ada namanya increment kalau nggak salah. Ya, ini. Ada yang tanda plus plus, tanda tambah dua kali nih. Itu artinya ada mengalami peningkatan. Kemudian di sini akan di print dengan tulisan the number is, kemudian nilai i-nya berapa. Kemudian pakai BR untuk membuat spasi supaya bisa berurut rapi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Di berikutnya itu ada loop scope. Nah, di situ langsung ada contoh tanpa ada penjelasan. Jadi kita langsung coba. Di sini dia let i-nya sama dengan 5. Kemudian for i sama dengan berapa ya? 0. Kemudian i-nya kurang dari 10. Kemudian i plus plus. Kemudian di situ ada some codes. Eh, Tulis saja lah. Kita coba dulu. Kita coba lihat dulu yang ini kalau gitu. Ya, sama. Tapi di sini dia menggunakan dokumen get element by ID. Boleh lah. Ini kena kita pakai console log, jadi mungkin agak repot nanti untuk lihat hasilnya. Jadi kita pakai saja yang ini, yang biasa. Itu. Ini. Coba kita lihat. Dan hasilnya itu adalah 10. Oke. Di... Mungkin kita langsung lanjut. Di sini for oh, di sini kita coba taruh LED karena di situ perbedaannya cuma ada di LED. Coba lihat kalau tadi yang tidak pakai LED
Itu 10, kalau pakai let itu 5. Nah, jadi di sini variabel let yang di sini itu dibuat di dalam loop, hanya bisa dipakai di dalam loop saja. Gitu. Kita lanjut. Di sini juga ada penjelasannya, kita coba lihat saja. Nah, pada contoh pertama yang di atas ini berarti, yang di atas ini, pada contoh pertama itu kita biarkan i-nya sama dengan 5. Deklarasikan di luar loop. Nah, dalam contoh kedua, kita biarkan i-nya itu 0, ini, dan dideklarasikan di dalam loop. Nah, ketika sebuah variabel dideklarasikan dengan let atau const di dalam loop, itu hanya akan terlihat di dalam loopnya saja. Coba lagi kita lihat yang ini, apa bedanya? Nggak ada beda sih. Ini cuma let doang. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya itu ada while loop. Nah, jadi while loop ini dia akan berjalan selama kondisinya itu masih bernilai true. Nah, di sini kita ada kondisinya, ada sintaksnya. Ini while condition, di sini kode block to be execute. Jadi di sini nanti dia akan terus berjalan selama kondisi yang di atasnya ini masih bernilai true atau bernilai benar. Nah, kita coba lihat kode yang di bawah ini. Kita coba praktekkan, berarti sini kita harus buat dulu let ini itu nol. Kemudian kita pakai while. Ini kita ganti harusnya while. Ini tuh kurang dari 10. Kemudian kurang awal. Kemudian teks plus sama dengan the number is plus i plus br. Nah, seperti ini kita coba lihat kosong ya. Kita coba lihat apakah ada yang salah. Hmm. Oh, kita lupa let teksnya ya untuk menyimpan hasilnya. Coba dulu lagi. Boom, hasilnya cuma 10 ya. Apa terbalik? Ya, kita coba. Enggak juga tuh. Baik, kita cek ulang. Let text. Let ini sama dengan 0. While text. The number is. Oh, ini harusnya text, bukan i. Kalau i ya sudah pasti dia dapatnya 10 doang. Nah, itu muncul. Nah, jadi nanti di sini dia startnya itu i-nya itu sama dengan 0. Kemudian nanti dia akan cek di kondisi ini. Dia oh tidak sorry. Jadi dia itu i-nya mulainya dari 0, kemudian langsung di print dulu sini, di print 0, kemudian nanti langsung akan ditambahkan dengan 1 atau mengalami peningkatan. Nah, itu naiknya 1 tingkat lah ibaratnya. Berarti dari 0 menjadi 1. Kemudian nanti 1 akan masuk ke kondisi ini, kemudian dicek apakah 1 itu kurang dari 10. Nah, ternyata kondisinya benar. Maka langsung di print lagi. Makanya di sini muncul the number is 1. Kemudian nanti satunya ini mengalami peningkatan sebanyak 1 tingkat. Naiknya berarti menjadi 2. Nah, kemudian 2 itu akan dicek lagi di sini. Berulang terus sampai yang ke misalnya sampai ke 8. Nah, misalnya sudah 8 nih, sudah urutan yang ke-8. Nah, nanti 8 ini dicek lagi di sini. Kondisi yang ini, apakah 8 ini masih kurang dari 10? Ya, ternyata benar. Maka nanti di print the number is 8. Kemudian nanti akan mengalami peningkatan 1 tingkat menjadi 9. Kemudian nanti 9-nya dicek.
dan benar bahwa itu 9 kurang dari 10, kemudian nanti akan di print, ini the number is 9, kemudian mengalami peningkatan lagi sebanyak satu tingkat. Nah, 9-nya berubah menjadi 10. Kemudian nanti 10-nya ini dicek apakah 10-nya ini kurang dari 10. Nah, ternyata itu dia tidak, karena 10 itu harusnya sama dengan 10, bukan kurang dari 10. Makanya langsung programnya ini berhenti. Makanya yang 10-nya itu tidak di print lagi. Makanya di sini cuma sampai 9 saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita mungkin coba lanjut. Oke, ini sudah. Kita coba lihat. Kita lanjut. Nah, berikutnya ini ada do while loop. Nah, jadi kalau do while itu dia pasti dijalankan minimal satu kali dulu. Jadi dia menjalankan dulu, kemudian baru cek kondisinya. Oke, kita coba lihat. Di sini ada contoh. Kita coba praktekkan saja. Letinya 110 sini. Latexnya jangan lupa. While oh di sini dia pakai do ya, lupa. Ini kita ganti dulu. Aduh salah kurang nih. Ini kurang kurang. Nanti text terus sama dengan the number is plus plus. Nah ya ini. Mari kita coba lihat. Dan number oh kita coba cek apakah sudah sama dengan yang di threshold. The number is oh kita cuma 10 ya. Kita coba lihat dulu apa yang salah ini. Teksnya benar. Oh, ini mulainya dari nol ya. Setelah boleh. Nggak ada BR. Tambahin BR. Caranya itu seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba lihat. Nah, bisa. Oke. Oh, dia BR-nya dia naruhnya di belakang. Kalau kita di depan sini di kiri. Kalau kita tadi di kanan. Sama saja kayaknya. Oke, jadi di sini walaupun kondisinya itu salah, kodenya ini tetap akan dijalankan sebanyak satu kali. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut saja ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya itu adalah JavaScript for loop. Nah, jadi for loop ini dia sangat penting karena sering digunakan untuk menjalankan suatu aksi secara berulang, misalnya menampilkan data, menghitung, atau membaca isi array. Di sini ada semacam sintaksnya. Ini tadi saya sudah sempat jelaskan mungkin, jadi mungkin kita jelaskan ulang saja. Di sini ada sintaksnya. Kalau for loop itu dia ada ekspresi satu, 2, dan 3. Yang dimana kalau ekspresi satu dia itu akan dijalankan satu kali sebelum loop dimulai. Kemudian ada ekspresi dua yang dimana dia itu adalah kondisi agar loopnya ini tetap jalan. Kemudian ekspresi tiga itu dia akan dijalankan setiap selesai satu perulangan. Nah, jadi ketiga ekspresi ini dia mengatur kapan loop mulai, berjalan, dan berhenti. Nah, di situ ada contohnya. Ini contohnya sama seperti yang sebelumnya kayaknya. Kita coba saja. Berarti sini latex. Ini nggak pakai gini-gini kan. Dia karena for, berarti untuk for. Ini kita pakai let i 5 ya. 5 i plus plus. Tell the number is oke. Cocok ini. Coba lihat. Nah, ini tadi kita sudah sempat coba juga.
Nah, ini kita coba lagi. Jadi di sini let i-nya sama dengan nol yang ini. Ini adalah nilai awal loop yang dimana nilainya itu mulainya dari nol. Nih, startnya dari nol. Kemudian ada i kurang dari 5 yang ini. Itu merupakan suatu syarat atau kondisi gitu. Yang dimana selama i-nya ini kurang dari 5 maka loopnya ini akan terus berjalan. Kemudian yang terakhir atau ekspresi yang ketiga, ini ada i plus plus yang dimana nilai i-nya tadi itu akan bertambah satu setiap perulangan. Nah, kemudian ada di sini text plus sama dengan the number is plus i br ini, ide ini cuman untuk menampilkan untuk menambahkan teks setiap loop. Nah, kemudian yang terakhir di sini untuk menampilkan hasilnya gitu. Nah, jadi loopnya ini dia akan berhenti otomatis saat kondisinya itu tidak terpenuhi. Nah, contohnya seperti ini. I-nya itu mulainya dari nol. Nah, kemudian nanti nolnya ini akan dicek dulu kondisinya. Apakah I-nya ini kurang dari 5 tidak. Nah, kan tadi I-nya nol. Berarti nol itu kurang dari 5. Berarti benar. Maka langsung di print. The number is nol. Kemudian mengalami peningkatan sebanyak satu tingkat. Berarti dia dari nol jadi satu. Kemudian nanti satunya ini akan dicek lagi apakah masih kurang dari 5. Dan ternyata iya masih kurang. Nah, kemudian akan di print atau ditampilkan. Nah, makanya muncul di sini the number is satu sampailah yang keempat. Nah, nanti setelah i-nya itu sudah sama dengan 4, nanti empatnya dicek apakah empatnya ini masih kurang dari 5 atau tidak. Nah, masih kurang kan karena 4 itu kurang dari 5. Nah, akhirnya di print lagi the number is 4. Kemudian nanti empatnya ini akan mengalami peningkatan sebanyak satu tingkat. Nah, nanti dia i-nya itu jadi dari 4 menjadi 5. Kemudian nanti setelah i-nya menjadi 5 akan dicek di sini. Apakah 5-nya ini kurang dari 5? Yang yang di mana itu pasti jawabannya adalah salah. Karena kalau i-nya itu 5 berarti di sini harusnya i sama dengan 5. Nah, itu baru kondisinya benar. Nah, cuman karena di sini kurang dari 5 berarti kondisinya salah. Makanya programnya ini langsung berhenti. Jadi yang i-nya sama dengan 5 itu tidak ditampilkan. Jadi yang ditampilkan itu cuma sampai 4. Oke, kita lanjut. Di sini bisa juga untuk membaca membaca array menggunakan for loop. Kita coba saja. Oh, di sini langsung aja ya. Nggak juga sih sebenarnya. Oke, berarti ini kita hapus. Kita ganti jadi cars sama dengan ini Volvo BMW. Kita sesuaiin aja ya dengan yang dia ada di School BMW, Volvo, Saab ini Saab, Saab dan Ford. Kemudian Letland sama dengan Cars Lange. Kemudian di sini ada perulangannya. Sorry, masih latex dulu. Latex untuk menyimpan hasilnya. Kemudian ada perulangan. Ini for i. Oh, ini len aja, nggak usah kepanjangan. Len. Nah, di sini for let i sama dengan nol, i kurang dari lens, i plus plus, teks harus i. Ini saya tambahin BR biar lebih rapi, kemudian dokumen teks. Oke, sudah sama. Coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu BMW, Volvo, Saab, dan Ford. Nah, kode yang ini kayaknya kayak kita sudah pernah coba tadi sebelumnya. Ini mungkin bisa dilihat saja lagi. Sini kita membuat yang namanya array cars, ini variable cars yang isinya itu array data mobil, ada BMW, Volvo, Saab, dan Ford. Kemudian di sini ada let len, di mana len-nya ini dia akan menyimpan jumlah data array. Kemudian ada cars i yang ini, itu dia itu berfungsi untuk mengambil isi array sesuai indeks. Nah, jadi for loop ini sangat cocok untuk membaca seluruh isi array tanpa menulis kode berulang-ulang.
Oke, seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada cara menggunakan XP1. Nah, jadi XP1 ini dia digunakan untuk inisialisasi variabel, tapi sebenarnya XP1 ini opsional. Nah, di sini ada contoh. Kurang lebih kodenya sama. Dia bedanya dia tidak memakai ekspresi yang pertama. Oke, let line-nya mana itu? Ini Conscar, Memory for Support, let line card length. Di sini dia nambahin let i, let i sama dengan 2. Kemudian di sininya dia yang tidak pakai lagi di for-nya jadi langsung kondisi, langsung ekspresi 2 dan 3. Ekspresi satunya itu dia simpan di luar. Dan ya kurang lebih segini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu yang muncul cuma saab dan for. Kita coba cek isinya apakah benar. Nah, yang muncul itu cuma saab dan for. Nah, jadi di sini i-nya itu dia mulainya dari 2. Nah, jadi nilai awalnya ini dia ditentukan sebelum loop. Jadi ekspresi satunya itu dia dikosongkan. Jadi loopnya ini mulainya dari indeks kedua. Nah, indeks kedua itu apa? Indeks kedua itu adalah saab. Karena BMW itu indeksnya 0, Volvo indeksnya 1, dan saab itu indeksnya 2. Nah, di sini I-nya itu mulainya dari 2. Nah, kemudian nanti langsung dicek I kurang dari line, kemudian nanti akan bertambah sebanyak satu tingkatan. Kemudian di print. Makanya di sini karena mulai indeks 2, makanya yang muncul saab dan Ford saja. BMW dan Volvo-nya tidak muncul. Oke, lanjut. Di sini ada lagi cara menggunakan XP2. Di sini XP2 itu atau expression 2 ini adalah kondisi perulangan. Nah, kalau hasilnya false, loop langsung berhenti. Jika XP2-nya ini atau ekspresi 2-nya ini tidak ditulis, loop ini bisa berjalan terus atau infinity loop. Nah, biasanya ekspresi 2 ini wajib ada untuk keamanan program. Kemudian lanjut, yang berikutnya itu ada cara menggunakan X3, expression 3. Nah, jadi kalau expression 3 ini dia biasanya digunakan untuk menaikkan atau menurunkan nilai variabel. Nah, di sini ada contohnya. Kita langsung coba aja. Di sini let nya dia ubah jadi 0. Kemudian di sini yang tersisa itu tinggal yang len saja. Untuk di dalam perulangan for-nya ini. Tinggal I kurang dari len. Ekspresi satunya dihilangkan dan ekspresi tiganya dihilangkan. Kita coba lihat. Nah, di sini XP3-nya ini dikosongkan. Nah, I plus-plusnya itu dipindahkan ke dalam blok loop. Oh, sini ada tambahan ya. Oh, salah, salah, salah. Kita lupa menambahkan di bagian bawah ini. I plus plus. Terus ini. Kita coba refresh ulang. Nah, sama. Coba ketik saya. Mungkin ini kita bakalan hapus dulu karena loopnya tidak berhenti. Nah, sudah. Kita buka tab baru. Ya, lokal host. Oke, ini sudah muncul. Sabar, perhatikan. Sudah satu. Nah, ini sudah muncul BMW, Volvo, Saab, dan Ford. Tadi kita lupa menambahkan i++ di dalam for yang di sini. Jadi nanti, jadi tadi itu hasilnya dia jadi infinity loop. Dan loopnya itu tidak akan berhenti. Nah, setelah ditambahkan nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi I plus-plusnya itu yang awalnya di dalam for, di dalam for kondisi for di sini. Ini ekspresi 3.
Nah, itu ekspresi tiganya dikosongkan dan I plus plusnya itu dia dipindahkan ke dalam blok loop. Nah, jadi ini tetap valid selama nilai I-nya ini tetap berubah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada loop scope lagi, tapi di sini dia menggunakan var in loop. Var in loop ini bisa dilihat. Kita coba. Oke, di sini untuk berarti kita harus buat dulu var-nya. Var ini sisa sama dengan 5. Kemudian kita taruhkan for, var I sama dengan 0. Kemudian I-nya itu kurang dari 10. I plus plus. Kemudian di sini show codes. Show codes. Nah, seperti inilah. Kita coba lihat. Hasilnya adalah 10. Nilai I-nya 10. Nih, di sini tertulis juga. Here is here I is 10. Coba kita lihat kalau gitu. Nih, hasilnya itu 10 juga. Oke, terus di bawahnya ini ada juga yang menggunakan LED. Nih, menggunakan LED. Kita coba. Dia di sini berarti ganti saja. Aduh, ganti saja. Jadi LED I, aduh, LED I-nya 0. Ini ganti jadi LED. LED I-nya 5. Kurang dari 10. Kita coba lihat. Hasilnya adalah 5. Sini juga tertulis here I is 5. Nah, jadi LED ini dia memiliki scope lokal di dalam loop, sedangkan var yang tadi itu dia tidak. Oke, mungkin kita lanjut saja lagi. Nah, di sini materi berikutnya yaitu ada JavaScript while loop. Nah, di sini while loop itu dia digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode selama suatu kondisi bernilai true. Nah, di sini ada jenis while loop. Yang pertama itu ada while loop sendiri, kemudian ada do while loop. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada do while loop. Nah, jadi while loop ini dia akan mengecek kondisi terlebih dahulu. Kalau kondisinya itu benar, maka kodenya itu akan dijalankan. Sini ada sintaksnya, while kemudian condition. Jadi nanti dia cek kondisinya dulu, kemudian kalau kondisinya benar, maka kodenya di sini akan dijalankan. Dan di situ ada contohnya. Kita coba aja let i-nya 0. Jangan lupa buatkan let text. Kemudian ini kita ganti jadi while dengan kondisi i-nya kurang dari 10 di situ. Eh X the number is plus i plus oh nggak usah ya. Ini aja. Tapi ini nggak rapi sih ini. Harus tambah PR aja ya biar hasilnya nanti kelihatannya lebih rapi. Ini ganti jadi teks. Oke, kita coba lihat langsung hasilnya. Nah, hasilnya itu the number is 0, 0 sampai 9 atau 9. Oke, jadi di sini itu lihat i-nya sama dengan 0 atau nilai awalnya yaitu sama dengan 0. Kemudian ada kondisi di sini while i-nya kurang dari 10. Jadi di sini selama i-nya itu kurang dari 10 maka dia akan menjalankan kode yang di dalam ini. Nah, di sini di dalamnya itu ada teks, ini teks plus sama dengan the number is yang dimana dia itu untuk menambahkan teks, kemudian ada i plus plus, dia itu untuk menaikkan nilai i agar loopnya berhenti. Nah, jadi kalau i plus plusnya ini dia tidak ada, nanti loopnya ini akan berjalan terus dan menyebabkan infinity loop seperti yang kita sudah coba tadi. Jadi loopnya itu tidak akan berhenti. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya itu ada the do while loop.
Nah, jadi kalau do while loop ini sedikit berbeda karena kodenya ini dijalankan dulu satu kali, baru dicek kondisinya. Nah, ini ada sintaksnya. Jadi dia jalankan dulu kode yang di dalam sini, kemudian baru mengecek kondisinya. Oke, sini langsung ada contoh. Sini kita coba saja. Let i-nya misalnya 10. Kemudian kita let text. Kemudian di sini kita ganti jadi do. Kemudian kita jalankan dulu yang ini. Teksnya sama, sorry, sama dengan the number is. Nah ini. Kemudian while equal dari 10. Text. Kita coba lihat. Tuh ini the number. Ya, ini kayaknya bukan gini. Ini harusnya berurut, berurut-urut. Kita coba lihat salahnya lagi ini di mana. Bisa. Oh, dia mulainya dari nol ya. Aduh, lupa. Salah terus ya. Kita lihat, boom. Nah, sini benar. Nah, jadi di sini kodenya itu dijalankan minimal satu kali dulu. Nah, di sini walaupun i-nya itu kurang dari 10, nah ini untuk kondisi yang benar. Kalau misalnya di sini saya ganti 10, jadi startnya itu dari i-nya itu 10. Nah, ini munculnya itu the number is 10 saja. Nah, jadi di sini walaupun i-nya ini kurang dari 10 nanti, kemudian bernilai false, nanti itu nilainya kan tetap tampil satu kali saja. Nah, jadi do while ini cocok kalau kita ingin kode pasti dijalankan sekali. Nah, di sini bisa dilihat i-nya itu 10. Kemudian nanti i-nya 10 ini langsung dijalankan dulu satu kali. Nih, langsung ditampilkan. The number is 10. Kemudian ditambah i 1. Ini satu tingkatan, jadi 11. Kemudian nanti dicek kondisinya, apakah 11 itu kurang dari 10? Jika tidak, langsung berhenti. Kalau misalnya tadi kita mulai dari 0, ini ya berurut dari 0 sampai 9. Jadi 0 itu langsung di print dulu terlebih dahulu di sini. Langsung muncul the number is 0. Kemudian nanti nolnya itu dicek, ditingkatkan satu dulu. Berarti nolnya itu naik menjadi satu, kemudian dicek apakah satu itu kurang dari 10. Jika di situ kondisinya sudah pasti benar. Kemudian nanti dia akan langsung memprint lagi. The number is 1, kemudian mengalami peningkatan sebanyak satu menjadi 2. Kemudian nanti i-nya itu berubah menjadi 2, kemudian dicek apakah duanya ini kurang dari 10. Jika iya, dia langsung print lagi. The number is 2. Kemudian dia akan mengalami peningkatan sampai yang terakhir. Begitu terus. Oke, sampai di kondisinya ini sudah false atau salah. Oke, mungkin begitu saja. Kita lanjut. Nah, di sini ada comparing for and while. Sini ada perbandingan for loop dan while loop. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi while loop itu sebenarnya hampir sama dengan for loop. Langsung saja kita lihat. Di sini ada kode tentang for loop. Yang dimana statement satu dan 3-nya itu dia dihilangkan. Dia pakai yang mobil-mobil tadi ya. Apa kita ketik ulang saja. And scar sama dengan harusnya ini masih nomor Volvo saat kemudian Ford ya kan? Nah ya, ratingnya 0, leg text, cars i kita pakai bro. Cars i itu plus ini kita tambahin BR saja biar rapi sebentar. I plus plus. Oke, kita coba lihat. Hasilnya itu BMW, Volvo, Saab, dan Ford. Nah, jadi di sini ekspresi satu dan tiganya itu dikosongkan. Kondisinya itu diisi cars I. Nih, cars I. Nah, loopnya itu berhenti saat datanya itu sudah habis. Mulainya itu dari indeks 0, kemudian langsung dia print saja. Sini BMW, karena indeksnya mulai dari 0, kemudian di print. Kemudian langsung dicek,
Di sini kondisinya karsnya itu I. Kemudian nanti di print lagi sampai semua nilai dari arraynya ini atau sampai indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, sampai indeks ketiga, dia itu akan di print terus sampai indeks ketiga ini selesai. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut di sini ada yang menggunakan versi while loop. Kita coba saja. Ini masih sama, kemudian di sini dia ganti menjadi while. While ini berarti BR plus plus. Nah, hasilnya itu tetap sama. Nah, jadi di sini selama cars ini masih ada isinya, selama masih ada isinya lah, nanti loopnya itu akan terus berjalan. Nah, nanti dia itu berhenti otomatis saat data arahnya habis sampai di indeks yang terakhir ini, indeks ketiga. Nah, jadi secara konsep while loop ini dia lebih sederhana dibandingkan dengan for loop. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut di materi berikutnya. Di sini untuk materi berikutnya itu ada JavaScript break. Nah, jadi break statement ini dia digunakan untuk keluar secara paksa dari seperti loop, seperti for dan while, kemudian dengan switch atau blok kode tertentu, misalnya pakai label dan lain sebagainya. Nah, di sini artinya kodenya itu setelah break tidak akan dijalankan dan break di dalam loop atau yang paling sering dipakai. Nah, jadi kalau breaknya ini dipakai di dalam loop, loopnya itu langsung berhenti saat break dijalankan. Nih, break and loops. Nah, di situ ada contoh. Kita langsung coba. Di sini kita sediain aja latex. Kemudian kita menggunakan for di sini rupanya. Ini let i-nya berapa itu? Let i-nya mulai dari 0. Kemudian i-nya kurang dari 10. Kemudian i plus plus. Kemudian di sini dia tambahin if i-nya sama dengan 3, maka nanti ini salah, ini harusnya break. Maka dia nanti akan di break. Kita coba lihat. Nah, nanti cuman sampai 2. Nah, jadi yang di kode yang for let ini sampai i plus plus ini, dia itu loopnya berjalan dari 0 sampai 9. Kemudian langsung ada kondisi lagi di bawahnya. Di situ if jika i-nya sama dengan 3, jadi di situ dicek apakah i-nya ini sama dengan 3. Nah, kalau misalnya sama dengan 3, maka dia langsung akan break. Nih, dia langsung akan break atau berhenti untuk programnya. Nah, jadi angka 3 dan seterusnya itu tidak akan diproses. Jadi di sini outputnya itu cuma 0, 1, dan 2 saja. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut. Di sini juga ada juga break yang di dalam switch. Nah, jadi kalau break di switch itu fungsinya agar program berhenti di case yang cocok. Nah, kalau tidak ada break, maka program ini akan lanjut ke case berikutnya. Situ ada contoh, kita langsung coba. Ini berarti kita hapus dulu. Ini kita ganti left day. Ya, langsung saja pakai switch. Switch new apa ya? New dates. Ini. Kemudian get day. Case 0 day Sunday. Kemudian di break. Case 1 day Monday break. Case 2 day Tuesday break. Sampai case 6 day Saturday. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini itu hasilnya adalah Saturday. Nah, di sini switch-nya itu ini di sini dia itu akan cek hari dalam bentuk angka.
Nah, kemudian nanti case-nya ini merupakan pilihan dari harinya. Kemudian break ini dia akan menghentikan switch setelah sudah ketemu dengan case yang cocok. Nah, jadi hanya satu hari yang akan ditampilkan. Di sini kan hari Sabtu atau ke-6 gitu. Maka di sini dia berhentinya di case yang terakhir, yang Saturday. Kemudian langsung berhenti. Oke, kita lanjut saja. Yang berikutnya itu ada yang namanya JavaScript labels. Nah, jadi kalau label itu seperti nama untuk loop atau blok kode. Nah, label ini dipakai kalau loopnya itu bersarang atau kita ingin keluar dari loop tertentu. Nah, di sini ada sintaksnya label name statement atau label name statement seperti ini. Kemudian lanjut di sini ada labeled break. Di sini ada kasusnya untuk loop bersarang, dia keluar dari loop paling luar. Nah, jadi di sini ada dua loop, loop dalam dan loop luar nih ada dua. Mungkin langsung saja kita praktekkan. Ini kita browser saja. Nah, ini sudah. Kita beli label dulu. Ini loop satu. Ya sudah. Ini berarti kita hapus. For let J. Kita sesuaikan dulu. Ini J-nya itu satu. Kemudian J-nya kurang dari 5. J plus plus. Kemudian berikutnya itu ada loop kedua. Dan for lagi. Let I sama dengan satu. I-nya kurang dari 5. I-nya itu plus plus. Ini hapus dulu. If I-nya sama dengan teks. Ini I-nya doang ya. Nah, ini sudah berhasil tanpa error. Kita coba cek untuk hasilnya. Sini hasilnya adalah 12. Nah, jadi di sini loop satu itu, yang ini, dia itu merupakan label loop luar. Kemudian loop 2 merupakan label dari loop dalam. Kemudian di sini dia breaknya di loop satu. Nah, jadi dia itu langsung keluar dari semua loop. Nah, jadi begitu I-nya itu sama dengan 3, semua perulangannya itu berhenti. Kita coba lihat di sini. Apakah sama? Hasilnya itu cuma 12. Oh, satu dan 2 ya harusnya. Ini berarti kurang BR nih. Kita coba lihat BR-nya dia. Oh, ya ini simpannya di sini ya. Nah, ini. Nah, satu dan 2. Jadi saat I-nya itu sama dengan 3, itu semua perulangannya berhenti langsung. Karena di sini dia breaknya loop satu. Nah, di mana kalau break loop satu itu berarti keluar dari semua loop. Karena loop satu itu merupakan loop label loop luar. Nah, kemudian kita lanjut. Di situ ada juga break dari loop 2 atau break dari loop dalamnya saja karena loop 2 itu merupakan loop dalam. Kita coba lihat sini bedanya berarti loop 2. Nah, udah gini aja. Bedanya tadi sini satu, sekarang kita ubah jadi 2. Kita lihat.
Dia hasilnya adalah satu dua satu dua dan satu dua. Nah, jadi di sini break loop duanya itu yang ini artinya dia itu hanya keluar dari loop dalam. Nah, jadi loop luarnya itu dia tetap berjalan sampai yang ini kelima loop luarnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat. Nah, iya pas 4 kali. Sini kurang dari 5. Berarti limanya itu tidak terhitung. Jadi di sini hitungannya cuma 4. Satu, dua, tiga, dan 4. Dan kemudian yang di loop duanya itu langsung berhenti. Karena jika I-nya sama dengan 3, maka dia langsung break atau berhenti loop untuk loop duanya atau loop dalamnya. Makanya di sini dia cuma satu dua satu dua satu dua satu dua gitu. Oke, mungkin itu saja. Di sini juga ada yang namanya break pada blok kode, bukan loop. Nah, jadi break juga bisa dipakai untuk menghentikan blok kode biasa. Nah, di situ kita coba, ini lateksnya sama, berarti kita tinggal tambah const cars, syarat, kemudian di sini ada for. Kemudian ini nggak pakai ini ya, kita pakai list. Teks sama dengan cars 0. Break listnya itu nanti di 2. Nah, ini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu yang muncul cuman BMW dan Volvo. Nah, jadi di sini kita membuat array, array cars yang berisi nilai dari data mobil, BMW, Volvo, Saab, dan Ford. Kemudian di sini ada list yang merupakan label blok. Kemudian di sini ada break list yang dimana itu untuk menghentikan blok. Jadi baris setelah break ini dia tidak akan dijalankan. Nah, di sini baris yang sesudah sesudah break list ini yaitu indeks 2 dan 3. Nah, indeks 2 dan 3 itu apa-apa saja yaitu Saab dan Ford. Nah, makanya indeks 2 dan 3 ini dia tidak ditampilkan karena sudah di break duluan. Jadi Saab dan Fordnya ini tidak muncul. Yang muncul itu cuma BMW dan Volvo yaitu indeks 0 dan indeks 1 karena dia itu dijalankan sebelum break. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini materi berikutnya. Nah, di sini untuk materi berikutnya yaitu JavaScript continue. Nah, jadi continue itu dia digunakan untuk melewati satu perulangan, bukan menghentikan loop seluruhnya. Nah, ini berbeda dengan break tadi. Nah, kalau break itu dia menghentikan loop, sedangkan continue itu dia melewati perulangan saat ini dan lanjut ke perulangan berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya continue di dalam loop. Nih. Jadi ketika continue-nya ini dijalankan, kode di bawahnya itu tidak dijalankan. Lalu loop lanjut ke iterasi berikutnya. Di sini ada contohnya, dia mau melewati angka 3. Nah, kita coba saja. Sini, ini tahap saja lah. Let text, kita langsung saja buat perulangannya. For let I sama dengan 1. Jadi di sini I-nya itu mulainya dari 1. Kemudian nanti dicek apakah I-nya ini masih kurang dari 10 atau tidak. Kalau masih kurang, maka dia akan memproses kode yang di dalam for-nya ini. Nih. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah sama dengan 10 atau lebih dari 10, nanti dia tidak akan menjalankan kode yang di bawah ini. Atau loop-nya itu berhenti. Nah, cuman di sini kita tambahin lagi kondisi, yaitu jika I-nya sama dengan 3, nih, maka dia nanti akan continue. Nah,
Nih, kita coba lihat hasilnya. Nah, itu. Nah, jadi di sini for let i sampai i plus plusnya itu dia akan menjalankan loopnya dari 1 sampai 9. Kemudian nanti ada if ini sama dengan 3, yang mana itu akan dicek apakah nilainya ini bernilai 3 atau tidak. Kemudian ada continue, dia nanti akan melewati perulangan jika i-nya itu sama dengan 3. Nah, jadi di sini angka 3-nya itu tidak ditampilkan, tapi loop itu tetap lanjut menjadi 1, 2, kemudian 3-nya dilangkahi, langsung ke 4, 4, 5, 6, 7, 8, sampai ke 9. Nah, kalau pakai break, dia langsung terpotong, jadi cuma 1 dan 2. Kita coba ya, kalau break, sini break, oke. Nah itu, cuma 1 dan 2. Kalau continue, dia cuma melangkahi saja yang kondisi di if ini. Nah, di sini kalau i-nya sama dengan 3, nanti tidak akan muncul angka 3-nya. Ini. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Yang berikutnya itu ada mana ya? Ini. Yang berikutnya itu ada JavaScript labels. Ini sudah jelaskan juga tadi. Nah, jadi label itu adalah nama untuk sebuah loop atau blok kode. Nah, sini ada bentuk sintaksnya, label name union statement atau label name statement seperti ini. Oke, label ini dia biasanya dipakai saat loop bersarang atau ingin mengontrol alur perulangan. Lanjut, di sini ada continue dengan label name. Nah, jadi continue juga bisa dikombinasikan dengan label. Sini ada contoh continue ke loop luar atau loop satu. Loop satu itu loop luar, loop 2 itu loop dalam. Nah, di sini dia ada contoh continue ke loop luar atau loop satu. Kita langsung coba. Kita ketikkan saja lagi. Di sini lateksnya sama. Oh, ini nggak usah dihapus nih, tinggal kita tambahin saja. Loop satu ini. For let J, rupanya let J, berarti sini J juga, 5 kayaknya. 5, itu J plus plus. Kemudian di sini ada loop 2, for juga. Ini ada tanda ini. Nah, itu bisa. Dan let ini sama dengan 1, I kurang dari 5, I, I plus plus. Kemudian di sini ada kondisi if, I-nya itu sama dengan 3, maka nanti dia akan continue di loop terluar atau loop satu. Ini kayaknya harus tambah BR sih, harus biar upnya tadi nanti dengan jelek. Ini hapus saja. Nah, seperti ini. Kita coba lihat. Hasilnya kosong ya. Kita coba lihat apa yang salah ini. Ini let text loop satu for let j 1 j plus plus, oke cocok. Loh for let i sama dengan 1, i kurang 5, i plus plus, oke cocok. Kemudian if i-nya dengan 3, continue loop satu. Oke, oh di sini awal ya. Nah, ini Yandex. Oke, kayaknya sudah ini. Coba lihat. Nah, ini muncul. Coba cek apakah sama nih. 1 2 1 2 1 2 dan 1 2. Oke, sama. Jadi di sini seperti yang saya sudah bilang tadi, loop satu itu merupakan label loop luar, loop 2 itu merupakan label loop dalam. Kemudian di sini ada continue loop satu, maka dia langsung lompat ke perulangan berikutnya dari loop luar. Nah, jadi loop dalam itu langsung dilewati. Nah, seperti itu. Oke, kemudian lanjut di sini ada continue to loop 2.
atau loop dalam, karena loop 2 itu merupakan loop dalam. Di sini ada kodenya. Kita coba, berarti di sini kita tinggal ganti saja loop 1 yang di sini jadi loop 2. Kita cek. Nah, hasilnya itu 124, 124, 124, dan 124. Nah, jadi di sini continue loop 2-nya ini dia hanya melewati perulangan di loop dalam. Jadi loop luarnya itu tetap lanjut seperti biasa. Nah, di sini kalau loop luarnya itu dia mulainya dari 1, cocok. Kemudian dia itu kurang dari 5, C kurang dari 5. Jadi itu 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, dan 5 harusnya. Kemudian akan bertambah terus satu tingkat seperti yang sudah bilang tadi. Kemudian nanti di loop 2 sama, dia juga dari 1, kemudian dia itu kurang dari 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia akan mengalami peningkatan. Kemudian di sini ada kondisi, jika ini itu sama dengan 3, maka nanti kondisi di loop 2-nya ini akan melangkahi yang angkanya ini sama dengan 3. Makanya di sini yang muncul cuma 124, 124, 124, 124. Di sini ada berapa kali nih? 1, 2, 3, dan 4. Nah, cocok ya untuk loop 1 mengalami 4 kali. Cuman kalau di sini kita taruh loop 1, lihat. Nah, yang muncul itu cuman 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Dan itu cuman 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bukan 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Nah, mungkin itu saja. Oke, di sini materinya sudah habis untuk materi JavaScript Loops-nya. Jadi mungkin saya akhiri saja dengan ucapan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.